Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial, dan di video kali ini kita akan membahas seputar syarat monetisasi Facebook Pro ya. Buat teman-teman konten kreator pemula yang bertanya-tanya ya seputar apakah aturan-aturan di tahun 2025 ini masih sama dengan aturan di tahun 2024 ya. Nah, di sini saya akan berbicara berdasarkan pengalaman saya ya dalam membangun akun Facebook saya, yang dimana ya mungkin teman-teman ya, saya juga pernah membahas ya untuk konten-konten re-upload nih ya. Nah, di sini apa kaitannya dengan aturan di tahun 2024 kemarin ya. Nah, di tahun 2024 kemarin bahkan saya sudah membahas juga ya, saya pernah menjelaskan bahwa kita boleh gitu ya untuk membuat konten-konten re-upload ya. Kita boleh untuk membagikan konten-konten re-upload di akun Facebook kita, dan kita juga bisa mendapatkan peluang gitu ya untuk mendapatkan penghasilan. Dan di situ juga sebenarnya saya sudah membuat akun Facebook yang dimana saya juga membagikan konten-konten re-upload ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, tetapi ini sebagai pemahaman dan juga sebagai pemberitahuan ke teman-teman semua ya yang mungkin saat ini juga berfokus ke konten-konten re-upload. Di awal tahun 2025 kemarin, saya mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang juga mungkin kebetulan ya mendapatkan notifikasi seperti ini, teman-teman harus curigai juga ya, teman-teman harus waspadai juga. Mungkin teman-teman membuat konten-konten yang itu dideteksi oleh Facebook adalah konten-konten yang bukan konten original teman-teman. Nah ya, jadi ini teman-teman ya saya akan bercerita kenapa saya mendapatkan notifikasi seperti ini. Karena di akun Facebook saya itu, saya isi dengan konten-konten re-upload yang memang betul-betul secara murni saya mendapatkan membuat konten-konten tersebut dari konten re-upload ya. Saya mengambil konten dari sana-sini, saya upload ke akun Facebook saya, dan saya akhirnya mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, pada tahun 2024 ya, aman teman-teman ya, akun Facebook saya ini berjalan lancar, bahkan saya mendapatkan penghasilan juga dari Facebook ini ya, dari akun ini. Dan di awal tahun 2025 saya mendapatkan pemberitahuan seperti ini yang menyatakan bahwa akun saya dinonaktifkan ya dari monetisasi, yang dinilai ada aktivitas yang tidak biasa. Nah, untuk hal yang semacam ini, teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mendapatkan pemberitahuan semacam ini harus teman-teman waspadai apakah akun Facebook teman-teman tersebut ya terdapat konten-konten yang itu bisa dinilai oleh Facebook itu adalah konten-konten yang bukan originalitas dari karya teman-teman. Bisa itu konten re-upload atau bahkan bisa konten yang itu menirukan ya dari karya orang lain. Nah, jadi teman-teman harusnya coba untuk flashback dulu gitu ya ketika teman-teman mendapatkan pemberitahuan seperti ini. Nah, artinya teman-teman ya, kalau kita berbicara masalah aturan ya, mungkin saja gitu ya di tahun 2024, di tahun 2023 ya, atau tahun-tahun sebelumnya ya, aturan Facebook itu belum sebegitu ketatnya ya, bisa memperbolehkan kita untuk membuat konten-konten re-upload, konten-konten apa saja gitu ya. Tetapi di tahun 2025 ini harus kita lebih hati-hati lagi ya, karena ya secara upgrade dari Facebook ini, sistem Facebook ini juga semakin canggih ya, dan juga semakin lebih baik lagi tentunya ya. Jadi untuk hal-hal yang semacam ini ya, ini pasti akan sangat mudah gitu ya untuk dideteksi oleh Facebook ya terkait konten-konten re-upload seperti ini untuk dilakukan dismonetisasi ya oleh Facebook. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana misalkan teman-teman yang sudah terlanjur gitu ya untuk membuat konten-konten re-upload, membagikan konten-konten re-upload di akun Facebook teman-teman, apakah akan beresiko juga untuk mendapatkan dismonetisasi ya di akun Facebook teman-teman? Nah, itu jawabnya teman-teman ya, kalau secara resiko ya pasti akan ada resikonya ya, pasti akan beresiko untuk mendapatkan dismonetisasi. Tetapi teman-teman harus mulai menyiasati ya untuk bagaimana caranya teman-teman itu agar bisa membagikan konten-konten yang original saja gitu ya. Pastikan teman-teman untuk menyelingi ya konten teman-teman itu dengan konten original ya. Kebanyakan ya dari konten re-upload itu yang hanya mengambil saja gitu ya, mengambil konten orang lain, kemudian hanya sekedar menambahkan suara saja, hanya menambahkan narasi saja. Nah ya, sebenarnya itu yang sudah saya lakukan di akun Facebook saya yang terkena dismonetisasi ini ya. Saya sebenarnya sudah mengedit ya sedemikian rupa konten tersebut. Saya juga menambahkan suara original saya ya di situ yang memang saya tidak menampilkan wajah saya ya. Nah, tetapi ini tetap terdeteksi oleh Facebook sebagai konten yang digunakan ulang ya, atau bukan karya originalitas kita. Nah, jadi kalaupun misalkan teman-teman ingin nih ya
melanjutkan ya konten teman-teman itu dengan konten-konten re-upload, pastikan teman-teman untuk menampilkan wajah teman-teman saja deh. Itu mungkin bisa menjadi solusi ya, bisa menjadi salah satu cara untuk tetap mempertahankan akun Facebook teman-teman itu agar tidak terdeteksi sebagai konten yang dinilai oleh Facebook konten re-upload. Nah, artinya ketika teman-teman sudah menampilkan wajah teman-teman, itu akan menjadi konten reaction ya. Artinya itu bukan konten re-upload semata-mata. Nah, kalau teman-teman yang hanya mengandalkan suara teman-teman, atau apalagi kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan suara dari AI seperti itu ya, nah ini akan beresiko. Meskipun akun teman-teman saat ini masih aman gitu ya, masih tetap bisa dimonetisasi, masih tetap menjalankan monetisasinya, bisa menjalankan iklan ya dari konten kalian, bisa saja sewaktu-waktu akun teman-teman ya, konten teman-teman itu nantinya akan terdeteksi sebagai konten yang digunakan ulang ya, sama seperti di YouTube gitu ya. Nah, ketika akun teman-teman sudah dinonaktifkan seperti ini, untuk memperbaikinya itu akan sangat susah, teman-teman ya. Apalagi di Facebook saat ini, untuk fitur mengajukan banding atau bahkan fitur untuk bisa kayak semacam mengajukan sanggahan gitu ya terhadap konten kita, itu juga sudah sangat susah, teman-teman ya. Artinya itu kita benar-benar menyerahkan ke Facebook ya. Untuk menilai apakah konten kita ini layak untuk diaktifkan kembali atau tidak fitur monetisasinya. Nah, jangan sampai teman-teman sudah terlanjur banyak menghabiskan waktu ya untuk membuat konten-konten yang itu pada akhirnya akan didismonetisasi ya, akan membuang waktu teman-teman juga yang sudah banyak gitu ya, tetapi pada akhirnya teman-teman malah tidak bisa mendapatkan apa-apa ya. Nah, di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya karena ini terkait aturan ya monetisasi dari tahun 2024 ke tahun 2025. Mumpung juga ini masih bulan awal ya di tahun 2025 ini, sebaiknya teman-teman harus mencuri start awal ya. Jangan sampai ketika teman-teman sudah tahu nih dari informasi dari video saya ini, teman-teman usahakan untuk tidak lagi membuat konten-konten re-upload yang secara mentah-mentah, atau bahkan kalaupun teman-teman menggunakan tambahan narasi ya dari menggunakan suara teman-teman atau bahkan menggunakan suara AI, sebaiknya teman-teman harus membatasi itu atau bahkan menghentikan saja deh pelan-pelan ya. Nah, pastikan teman-teman untuk menambahkan konten ya, mengisikan konten-konten yang original saja. Kalaupun memang ingin menggunakan konten-konten re-upload tadi, teman-teman usahakan untuk menampilkan wajah teman-teman di situ ya, agar Facebook nantinya tidak mendeteksi konten kalian itu sebagai konten yang digunakan ulang ya. Nah, karena sekali lagi saya sampaikan, kalau akun kalian sudah didismonetisasi di Facebook ini, itu cara memperbaikinya itu juga akan sangat susah ya. Kalaupun kalian sudah mengajukan banding, kemungkinan untuk bisa diterima kembali ya untuk monetisasinya itu juga akan sangat susah. Yang pada akhirnya teman-teman nantinya akan memilih untuk menghapus semua nih ya konten-konten kalian yang sudah banyak kalian upload. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi, atau bahkan ini mungkin buat peringatan buat teman-teman yang ingin mencoba memulai ya untuk membuat akun Facebook, untuk membuat karya di Facebook, pastikan teman-teman tidak menggunakan konten re-upload secara mentah-mentah atau bahkan dengan menggunakan narasi suara teman-teman. Karena di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman yang memang betul-betul saya alami, bahwa saya juga membuat konten re-upload ya, membuat konten yang sudah saya tambahkan narasi dengan menggunakan suara saya dengan editing sedemikian rupa, tetapi di sini masih tetap saja terkena dismonetisasi yang memang ya di situ saya tidak menampilkan wajah saya. Nah, saya belum membuat eksperimen untuk menampilkan wajah saya di situ, belum membuat eksperimen untuk membuat konten ya, membuat akun yang saya isikan dengan konten-konten reaction seperti itu yang menampilkan wajah saya. Saya memang belum melakukan eksperimen seperti itu. Nanti juga saya akan coba untuk membuat eksperimen seperti itu ya. Apakah nantinya dengan membuat konten-konten reaction seperti itu juga nanti akan terkena dismonetisasi atau tidak. Nah ya, jadi saya harap ya sekali lagi buat teman-teman konten kreator pemula yang saat ini masih tetap berfokus ke konten-konten re-upload, sebaiknya teman-teman harusnya untuk membatasi atau bahkan menghentikan ya. Karena untuk keselamatan akun teman-teman dalam hal monetisasinya ya, agar teman-teman kedepannya bisa terus mendapatkan monetisasi dan juga bisa mendapatkan penghasilan dari akun Facebook teman-teman. Oke, mungkin ini informasi yang penting ya untuk teman-teman ketahui, apalagi teman-teman yang berangkat dari
belum ada pengalaman sama sekali ya di Facebook, belum ada pemahaman sama sekali di Facebook ini, yang ingin baru memulai ya, baru ingin mencoba-coba ya, sebaiknya teman-teman hindari untuk membuat akun-akun yang akan teman-teman isikan dengan konten-konten re-upload ya. Sebisa mungkin teman-teman pastikan untuk mengisikan konten-konten original saja ya di akun Facebook teman-teman. Terkait bagaimana cara mendapatkan views-nya, bagaimana cara mendapatkan followers-nya, itu sudah pernah saya bahas juga ya di beberapa video saya sebelumnya ya. Bagaimana cara kita membuat video kita itu bisa mendapatkan penontonnya dan juga bisa mendapatkan tambahan followers secara permanennya ya. Nah, agar ini bisa menjadi pemahaman ya buat teman-teman semua, agar ini bisa menjadi pedoman juga ya mungkin kedepannya buat teman-teman semua, agar tidak melakukan hal-hal yang seperti yang biasa teman-teman lakukan di tahun 2024. Karena ini adalah aturan monetisasi di tahun 2025. Jangan sampai teman-teman terjebak ya kedepannya dengan melakukan hal-hal seperti yang teman-teman sudah pernah lakukan di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.